Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari penelitian yang telah saya lakukan mengenai analisis pendapatan dan nilai tambah emping melinjo di Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman. Sebelum saya masuk ke pembahasan, di sini saya ingin menjabarkan poin-poin yang akan saya bahas di pembahasan nanti. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua yaitu metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat simpulan dan saran. Yang pertama, saya masuk kepada latar belakang. Hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil penelitian ini, yang pertama yaitu industri emping melinjo ini merupakan salah satu industri pangan yang ada di Kota Pariaman. Yang kedua, industri emping melinjo ini industri yang telah dilakukan secara turun-temurun, yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Dan yang ketiga, dikarenakan usaha emping melinjo ini merupakan masih usaha dalam skala kecil, jadi belum diketahuinya berapa rata-rata pendapatan dan pertambahan nilai yang dihasilkan dari produk tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini nantinya akan diketahui berapa pendapatan dan juga nilai tambah yang dihasilkan dari produk olahan emping melinjo. Lalu adapun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana proses produksi pengolahan emping melinjo. Yang kedua, berapa besar rata-rata pendapatan yang diperoleh dari penjualan emping melinjo pada usaha emping melinjo di Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman. Yang ketiga, berapa besar rata-rata nilai tambah melinjo setelah diolah menjadi emping melinjo di Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman. Dari rumusan masalah tadi, maka didapatkan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui proses produksi dari pengolahan emping melinjo yang ada di Kelurahan Karanaur. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya rata-rata pendapatan yang diperoleh dari penjualan emping melinjo pada usaha emping melinjo di Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman. Yang ketiga, untuk mengetahui rata-rata besarnya nilai tambah melinjo setelah diolah menjadi emping melinjo di Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini saya lakukan pada bulan Februari sampai dengan Mei tahun 2021 yang bertempat di Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman. Dan penelitian ini saya gunakan metode pengumpulan datanya ada dua jenis, yaitu data primer dan juga data sekunder. Untuk data primernya saya dapatkan melalui observasi dan juga wawancara langsung kepada responden atau pelaku usaha dari emping melinjo yang ada di Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman. Kemudian untuk data sekundernya saya dapatkan melalui sumber-sumber yang relevan, seperti studi ilmiah, literatur, dan lembaga yang terkait dengan penelitian ini, seperti BPS, Koperindak, dan juga Kelurahan Karanaur. Dan untuk analisis datanya di sini ada dua jenis. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini nantinya untuk mengetahui gambaran umum dari usaha emping melinjo di Kelurahan Karanaur. Dan untuk analisis kuantitatifnya nantinya bisa untuk mengetahui analisis pendapatan dan juga nilai tambah dari olahan emping melinjo. Lalu selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk proses produksi agroindustri emping melinjo di Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman, yang pertama yaitu melakukan pengupasan kulit bagian luar buah melinjo dengan menggunakan pisau. Setelah dilakukan pengupasan ini, maka selanjutnya yang dilakukan yaitu penjemuran satu. Penjemuran satu ini dilakukan berkisar antara 10 sampai dengan 20 menit. Setelah dilakukan penjemuran ini, maka selanjutnya dilakukan penyangraian. Penyangraian ini dilakukan dengan menggunakan pasir pantai dengan waktu
waktu penyangraian kurang lebih 3 sampai dengan 5 menit. Setelah dilakukan penyangraian, maka selanjutnya dilakukan pengupasan bagian cangkang buah melinjo dengan menggunakan palu. Jadi setelah cangkang buah melinjo ini terkelupas dan didapatkan daging buahnya, daging buah melinjo ini selanjutnya dipipihkan dengan menggunakan palu dan beralaskan balok. Dan setelah selesai dipipihkan, maka selanjutnya dipindahkan dan disusun ke tampah untuk selanjutnya dilakukan penjemuran 2. Penjemuran 2 ini dilakukan kurang lebih selama 10 sampai dengan 12 jam. Hingga kadar air dari buah melinjo ini berkurang hingga menghasilkan produk berupa emping melinjo mentah yang siap dipasarkan langsung ke konsumen. Lalu untuk data responden agroindustri emping melinjo yang saya lakukan di Kelurahan Karanaul, Kota Pariaman, di sini respondennya berjumlah sebanyak 14 orang atau sebanyak 14 pelaku usaha. Dan dari data yang didapatkan, maka didapatkan presentase usia pelaku usaha emping melinjo ini sebesar 29% dengan rentang usia 50 tahun ke atas dan sebesar 71% yang berusia di bawah 50 tahun. Dan untuk latar belakang pendidikannya sebanyak 43% tamat SD, 14% tamat SMP, 36% tamat SMA, dan 7% dari responden tamat strata 1. Dan untuk pengalaman produksinya sebanyak 29% responden telah memiliki pengalaman produksi 1-10 tahun. 35,5%-nya memiliki pengalaman selama 11 sampai dengan 20 tahun. Dan sebanyak 35,5%-nya lagi memiliki pengalaman membuat emping melinjo selama 21 sampai dengan 30 tahun. Selanjutnya masuk ke bagian perhitungan analisis pendapatan responden. Untuk mendapatkan analisis pendapatan responden, maka adapun variabel-variabel penting yang akan dimasukkan. Di antaranya jumlah ataupun kuantitas dari produk yang dihasilkan, kemudian harga, total penerimaan, total dari biaya tetap, total dari biaya variabel, total biaya keseluruhan, dan juga nantinya baru bisa kita dapatkan berapa rata-rata pendapatan per tahunnya. Di sini untuk rata-rata jumlah kuantitas produk per tahunnya didapatkan sebanyak 825 kilo. Untuk harga produk rata-ratanya per kilonya yaitu Rp71.786. Dan untuk total penerimaannya atau total revenue-nya sebesar Rp58.562.500. Dan untuk biaya tetapnya sebesar Rp288.986. Dan untuk biaya variabelnya sebesar Rp48.846.429. Dan total biaya keseluruhan atau total cost-nya yaitu Rp49.135.414. Dan dari variabel yang dibutuhkan tadi, maka bisa kita dapatkan jumlah penerimaan usahanya yaitu sebanyak Rp58.562.500 dalam 1 tahun produksi, di mana angka ini didapatkan dari perkalian dari jumlah produksi per tahun dan harga produk per kilonya. Lalu untuk pengeluaran usahanya di sini didapatkan biaya rata-rata pengeluaran per tahunnya yaitu sebesar Rp49.135.414. Jumlah pengeluaran ini didapatkan dari biaya dari total biaya variabel dan juga dari total biaya tetap. Total biaya tetapnya sebesar Rp288.986, sedangkan biaya variabelnya sebesar Rp48.846.429.
dan jika dijumlahkan maka didapatkan hasil sebesar Rp49.135.414 selama 1 tahun produksi. Maka dari itu didapatkan pendapatan rata-rata dari usaha emping melinjo di Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman selama 1 tahun produksi yaitu sebesar Rp9.047.086, di mana pendapatan ini didapatkan dari pengurangan total penerimaan dan juga total dari biaya keseluruhan, di mana biaya total penerimaannya sebesar Rp58.562.500, sedangkan biaya total biaya keseluruhannya sebesar Rp49.135.414. Selanjutnya saya masuk kepada analisis nilai tambah dengan menggunakan metode Hayami pada industri agroindustri emping melinjo di Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman. Adapun variabel yang perlu dimasukkan untuk perhitungan dalam metode Hayami nanti yaitu total produksi, jumlah bahan baku, harga produk, jumlah upah, harga bahan baku, dan juga sumbangan dari input lain, di mana total produksinya rata-rata yaitu sebanyak 825 kilo, jumlah bahan bakunya sebesar 1.373 kilo, dan harga produk per kilonya sebesar Rp71.785, dan jumlah upahnya rata-rata 1 tahun Rp17.142.857, dan untuk rata-rata jumlah bahan baku per tahunnya yaitu Rp31.703.571, dan untuk sumbangan input lainnya sebesar Rp211. Untuk sumbangan input lain ini didapatkan dari pertambahan nilai dari biaya penyusutan ditambah dengan biaya lain-lain, kemudian dibagi dengan jumlah bahan baku utama. Maka didapatkan hasil nilai tambah sebagai berikut, di mana nilai output per produksinya sebanyak 3 kilo, input yang didapatkan per produksinya sebanyak 3,4 kilo, dan tenaga kerjanya sebanyak 2 orang, dan faktor konversi yang didapatkan sebanyak 0,8, koefisien tenaga kerjanya sebanyak 0,59, dan harga output rata-rata per kilonya Rp71.786, dan upah rata-rata tenaga kerja per proses produksinya yaitu Rp25.000. Dan untuk pendapatan dan keuntungannya di sini untuk harga bahan baku utamanya sebesar Rp25.000 per kilo. Untuk sumbangan input lain sebesar 0,7, dan untuk nilai outputnya sebesar Rp58.273, dan untuk nilai tambahnya didapatkan sebesar Rp33.273. Berarti dalam 1 kilo bahan baku maka didapatkan nilai tambah sebesar Rp33.273, dan untuk rasio nilai tambahnya sebesar 57,09%, dan untuk imbalan tenaga kerjanya sebesar Rp14.706, untuk bagian tenaga kerjanya sebesar 44%, dan keuntungannya sebesar 55,82%, dan untuk marginnya sebesar Rp33.273. Dan dari margin yang didapatkan ini maka nantinya akan didapatkan pendapatan tenaga kerjanya sebesar Rp33.273, dan untuk sumbangan input lainnya sebesar 44,19%. Dan untuk keuntungannya sebesar
Dan dari perhitungan analisis nilai tambah ini, balas jasa terbanyak diperoleh dari keuntungan, yaitu sebesar 55%. Dan untuk balas jasa terbesar kedua yaitu pendapatan tenaga kerja sebesar 44% atau sebanyak Rp14.706 dari total margin. Dan juga sumbangan input lain sebesar 0,02% atau sebesar Rp0,7 dari total margin. Dan dari penelitian yang telah saya lakukan ini, maka dapatkan kesimpulan yaitu total penerimaannya sebesar Rp58.862.500 selama 1 tahun produksi. Dan untuk total biaya pengeluarannya adalah sebesar Rp49.135.414. Dan untuk pendapatan usahanya sebesar Rp9.427.086 selama 1 tahun produksi. Dan untuk nilai tambahnya didapatkan sebesar Rp33.273 per kilogram input. Dan saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, yang pertama yaitu sebaiknya pengusaha emping melinjo dapat menambah jumlah produksinya, karena dengan menambah jumlah produksi tentunya akan dapat menambahkan keuntungan di setiap produksinya. Dan bagi pemerintah hendaknya harus lebih memperhatikan dan mengembangkan usaha mikro kecil ini agar dapat melestarikan olahan emping melinjo dan dapat mensejahterakan masyarakat. Dan untuk petani melinjo nantinya dapat memiliki alternatif lain dalam menjual melinjo selain dalam bentuk buah melinjo mentah. Karena dengan melakukan pengolahan emping melinjo tentunya harga jualnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan menjual melinjo dalam bentuk buah mentah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.